Ini kan materi kimia tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit yang sudah kita pelajari kemarin. Saya belum paham tentang materi ini. Apanya yang belum kamu paham? Sedangkan kemarin sudah dijelaskan secara terperinci. Apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemarin itu kan masih berupa teori. Yang saya butuhkan itu percobaannya secara langsung. Nah, kalau kamu dan kalian semua ingin percobaannya secara langsung, maka saya bisa menunjukkan kepada kalian sebuah percobaan sederhana yang menunjukkan adanya larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berada di sekitar kita. Apa kalian setuju dengan ide ini? Ya, Setuju setuju bagus, banget. setuju. Nah, ayo kita lakukan percobaan sekarang. Kompetensi akademi berkembang selaras bersama non akademi. Keimanan juga diteguhkan, adiliyah tak terwujud. Teman, sekarang kita semua sudah tiba di sini. Di sini kita akan melakukan percobaan untuk menunjukkan adanya larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan bahan alami yang ada di sekitar kita yang mudah didapat. Untuk bahan-bahannya, di sini sudah ada jeruk nipis, garam, gula, dan juga air nih sebagai bahan pelarutnya. Kemudian untuk alat-alatnya, di sini sudah ada batu baterai, kabel listrik, dan lampu yang berukuran kecil seperti ini yang sudah dirangkai seperti ini. Kemudian gelas air mineral sebagai pengganti gelas kimianya. Dan yang terakhir, sendok sebagai pengaduk. Nah, setelah tadi kita sudah ketahui bersama bahan-bahan dan alatnya, sekarang kita masuk kepada proses percobaannya. Untuk proses yang pertama, kita membuat rangkaian kabel listrik dan lampu tadi dengan batu baterai. Edwin bisa membantu membuatnya. Sambil kita menunggu Erwin membuat rangkaiannya, kita bersama-sama untuk mempersiapkan larutannya. Yang pertama yaitu larutan jeruk. Untuk larutan jeruk ini, kita harus menggunakan wadah yang tidak berisi air. Kita bersama-sama memeras larutan jeruknya. Untuk larutan jeruknya sudah siap. Sekarang kita masuk ke pembuatan larutan garam. Kemudian kita aduk supaya menyatu dan melarut bersama-sama dengan air. Dan yang berikutnya kita masuk ke pembuatan larutan yang terakhir, yaitu larutan gula. Setelah itu kita aduk agar menyatu dan terlarut dengan air. Nah, untuk masing-masing larutannya sudah tersedia. Yang ini larutan jeruk, ini larutan garam, dan yang terakhir larutan gula. Sekarang kita masuk pada proses percobaan yang pertama pada larutan jeruk. Yang pertama kita lakukan percobaan pada larutan air jeruk. Nah, bisa kita lihat bersama pada larutan jeruk ini, dia hanya menghasilkan gelembung-gelembung pada permukaan. Sekarang ke percobaan yang kedua pada larutan air garam. Nah, bisa dilihat bersama pada larutan air garam ini,
dia menghasilkan gelembung-gelembung pada permukaannya dan juga menghasilkan nyala pada lampu. Untuk larutan garam ini, dia masuk ke dalam jenis larutan elektrolit kuat karena dia mampu menghasilkan gelembung-gelembung pada permukaan dan juga mampu menghasilkan nyala pada lampu yang sudah kita lihat bersama tadi. Sekarang kita masuk kepada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan larutan gula. Nah, bisa kita lihat bersama pada larutan gula ini, dia tidak menghasilkan gelembung sama sekali pada permukaannya dan juga tidak menghasilkan nyala pada lampu. Jadi, larutan gula ini termaksud ke dalam jenis larutan non-elektrolit karena tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, melalui percobaan yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi, di sini dijelaskan bahwa larutan itu dibagi atas dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Untuk larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat, seperti yang sudah kita lihat bersama-sama tadi pada percobaan air garam, larutan garam. Pada percobaan larutan garam tadi, dia menghasilkan gelembung-gelembung pada permukaan dan mampu menghantarkan arus sehingga memampukan lampu itu menyala. Makanya dia dikatakan larutan elektrolit kuat. Nah, untuk larutan elektrolit lemah sudah kita lihat bersama tadi pada percobaan larutan jeruk. Untuk larutan jeruk tadi, dia hanya menghasilkan gelembung-gelembung pada permukaan. Sekarang kita masuk ke jenis larutan elektrolit yang kedua, yaitu non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak menghantarkan arus listrik. Untuk larutan non-elektrolit tadi yang sudah kita saksikan bersama-sama pada percobaan larutan gula. Sudah dilihat tadi kan bahwa pada larutan gula ini dia tidak menghasilkan gelembung dan tidak menghasilkan nyala pada lampu. Berarti dia tidak menghasilkan suatu arus yang membuat lampu itu menyala. Nah, melalui percobaan yang sudah dibuat ini dan penjelasan sudah dijelaskan, apakah kalian sudah mengerti berkaitan dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit? Sudah. Hanya itu saja percobaan yang bisa kami tunjukkan kepada kita semua tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit yang terkandung di dalam bahan-bahan alamiah yang berada di sekitar kita yang mudah didapat. Selamat mencoba, sekian dan terima kasih.